Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan yang sudah sehat harus tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, kita masih di bab 1, yaitu tentang pola bilangan. Kita memasuki pembahasan tentang jenis-jenis pola bilangan. Seperti apa itu? Silahkan saksikan penjelasan sedikit dari Ibu. Sebelum kita ke jenis-jenis pola bilangan, kalian harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah yang ada pada pola bilangan ya. Jadi ini kalian harus tahu karena ini akan dipakai untuk selanjutnya ya. Jadi istilah pada pola bilangan yang pertama adalah suku. Nah, suku itu adalah urutan bilangan. Nah, disimbolkan dengan U besar. Lalu suku ke N. Suku ke N itu nanti artinya urutan bilang ke N. Nah, disimbolkan dengan U besar dan N kecil. Misal pada soal nanti ini kan ada 1, 3, 5, 7. Nah, 1 itu sebutannya nanti adalah suku pertama ya, suku pertama atau kita tuliskan dengan U1. Nah, 3 itu nanti suku kedua atau bisa kita tuliskan dengan U2 kayak gitu. Jadi misalnya ditanya suku keempat tuh yang mana? U4-nya gitu. U4-nya berarti yang mana? Yaitu yang 1, 2, 3, 4. Oh, berarti U4-nya itu yang 7. Kayak gitu ya. Jadi ini sebutannya itu suku gitu ya. Setiap bilangan itu namanya suku. Suku itu disimbolkan dengan U. Terus suku ke N. Suku ke N itu biasanya yang ditanyakan. Misalnya nanti kalau dalam pertanyaan itu suku ke, misalnya yang ditanyakan misalnya U100 berapa, kayak gitu kan pertanyaan biasanya. Artinya berarti yang ditanyakan itu adalah suku ke 100 kayak gitu ya. Baik, setelah kita mengenal istilah-istilah tadi pada pola bilangan, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan barisan Fibonacci. Ya, Fibonacci itu adalah nama dari salah satu tokoh matematika ya. Contoh, langsung ke contoh aja ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 5, 8, titik. Nah, kalau kalian menemukan jenis yang seperti ini adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, bagaimana Bu cara mendapatkannya? Nah, pada barisan Fibonacci itu cara untuk mendapatkannya itu dengan cara menjumlahkan dua suku di depannya ya, dua suku di depannya. Jadi pertama tuh kita tambahkan dulu nih dua sukunya. Jadi 1 tambah 1. Nah, ini kita tambah 1 tambah 1 itu berapa? 2 kan? Nah, 2 ini hasilnya kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan 3 berarti dapatnya dari mana? Yaitu 1 tambah 2, dapatnya 3 kan? Nah, untuk mendapatkan 5 bagaimana? Tambahkan 2 suku sebelumnya, yaitu 2 tambah 3 itu 5. Untuk dapat 8 kan berarti 3 tambah 5 gitu kan. Nah, berarti untuk mendapatkan titik-titiknya bagaimana? Untuk mendapatkan titik-titiknya itu kalian tinggal menambahkan 2 suku di depannya, yaitu 5 tambah 8 berapa? 5 tambah 8 adalah 13. Untuk titik-titik selanjutnya lagi berarti 8 tambah 13. 8 tambah 13 berapa? 8 tambah 13 adalah 21 kayak gitu, dan seterusnya kayak gitu. Itu barisan Fibonacci, tinggal menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Barisan Fibonacci itu bisa juga kalian tandain, misalkan dua depannya nih, 2 suku depannya nih pasti sama ya, bisa 1-1 atau misalnya di sini tuh depannya 2-2 atau 3-3 kayak gitu ya. Jadi didapatnya dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Bisa dipahami ya satu pola ini. Yang kedua adalah pola barisan bilangan Pascal. Nah, bilangan Pascal itu adalah bilangannya 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan suku-suku selanjutnya? Coba kalian perhatikan. Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Menurut kalian ini diapain? Jadi 1 jadi 2. Kali ya. Benar, kali berapa? Kali 2.
kali 2 kali 2. Coba perhatikan. 1 kali 2 kan 2. Terus 2 kali 2 4 kali 2 8 dan seterusnya. Ini semuanya dikali 2 kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan titik-titik selanjutnya maka polanya tinggal dikali 2. Gampang ya. Jadi untuk mendapatkan suku yang lainnya itu tinggal dikalikan 2 saja. Nah, tapi Bu mau kasih tahu nih, dapat dari mana sih susunan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya ini? Ini didapat dari segitiga Pascal namanya. Nah, segitiga Pascal itu bentuknya kayak mana? Bentuknya adalah 1. Jadi dia tuh selalu ditutup dengan 1 ya. Yang pertama 1 dulu di atas, terus 1 kayak gitu. Terus 1 2 1 3 1 dan seterusnya kayak gitu. Jadi di pinggirnya ini dia selalu ditutup dengan 1. Nah, terus di dalamnya ini itu didapat dari dapat 2 ini dapat dari mana? Dapat dari 2 tambah 2 lalu tambah 1 ini ya. 1 tambah 1 dapatnya 2. Nah, untuk dapat 3 itu tinggal nambahin 1 tambah 2 itu dapatnya 3. Untuk dapat 3 yang ini 2 tambah 1 itu dapatnya 3 dan seterusnya. Ini kalau kalian suruh lanjutin ini masih banyak lagi. Nah, sekarang untuk mendapatkan yang ini tadi masa sih dapat dari sini? Nah, kita buktikan ya. Nah, ini adalah tinggal ditambahkan saja. Ini 1, terus ini 1 tambah 1 kan 2 ya kan. Terus yang ini 1 tambah 2 tambah 1 itu 4. Terus ini 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu adalah 8 dan seterusnya. Benar kan? Jadi dapat bilangan ini itu adalah dari segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu yang seperti ini. Jadi untuk mendapatkan bilangan-bilangan selanjutnya itu tinggal dikalikan 2. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pola bilangan selanjutnya ini adalah pola bilangan khusus. Ya, kenapa khusus? Karena nanti di sini kita bisa mencari selanjutnya itu dengan menggunakan rumus kayak gitu. Jadi yang pertama di sini yang ketiga yaitu pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi itu nanti soalnya tuh bisa berupa gambar kayak gitu, bisa juga berupa bilangan. Gambarnya itu namanya bilangan persegi, berarti dia bentuknya kayak persegi gitu ya. Jadi ini 1, ini 4. Persegi itu kan sisinya semuanya sama kan. Jadi antara ini di sini 2, jadi ke atas juga 2 gitu. Ini di sini 3, ini ke atas juga 3 kayak gitu. Nah, ini kalau kita tuliskan pada bilangan, ini 1 4 9 16 25. Kalian bisa hitung sendiri. Nah, sekarang kita mau cari rumusnya nih kayak gitu. Jadi misalnya nanti tuh yang ditanyain misalnya U ke 10 gitu misalnya, itu ada berapa misalnya kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan kayak gini itu nanti kita bisa temukan dengan menggunakan rumusnya. Nah, sekarang kita analisis bersama-sama kayak mana untuk mendapatkan rumusnya ya. Nah, kalau bilangannya seperti ini 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, coba kalian lihat ya. Dapat 1, dapat 4 kira-kira dari mana? Dia dapat dari mengkuadratkan ya. 1 kuadrat. 1 kuadrat artinya 1 kali 1 itu kan 1. Kalau yang ini 4 itu dapat dari 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. 2 kali 2 4 kan. Nah, terus 9 itu 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 kan 9. 16 itu dapat dari 4 kuadrat, 4 kali 4, terus ini 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Nah, jadi dengan bilangan yang ada ini kita tahu nih akhirnya ternyata rumus untuk mencari pola bilangan persegi itu adalah ya rumusnya UN. Artinya UN itu tadi U berapa yang mau dicari, itu tinggal N dikuadratin, atau yang ditanyakan tadi itu tinggal dikuadratin gitu ya say. Ini rumusnya. Jadi ini misalnya yang pertanyaannya tadi kan U10, artinya U ke 10 itu berapa. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus UN, artinya U ke 10, N itu kan 10-nya ini, berarti 10 tinggal dikuadratin, artinya tinggal 10 kuadrat itu 10 kali 10, artinya 100. Seperti itu aja. Gampang ya Beb.
Selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ya berarti bentuknya gambarnya itu ya kayak persegi panjang gitu. Nah, sekarang kita cari nih, sama-sama kita cari rumusnya bagaimana kalau dia itu bentuknya pola bilangan persegi panjang. Ini ada 2, ini ada 6, dan seterusnya. Nah, jadi dalam soal nanti bisa berupa gambar, bisa juga berupa bilangan. Kalau bilangan nanti 2, 6, 12, 20 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih rumusnya kayak mana. Nah, masih ingat nggak rumus persegi panjang itu apa? Ya, betul, panjang kali lebar ya. Nah, U1 dulu, kita buktikan dulu ya. U1 ini kan U1, ini U1, ini U2 suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Suku ke-1 itu kan 2 ya. Berarti ini ke sini 2, ini kan ke sini 1. Panjang kali lebar kan rumusnya. Berarti 2 kali 1. Ya, panjang kali lebar kan rumus persegi panjang. Sekarang U2. U2 ini ke sini 3, ini ke atas 2. Artinya panjangnya 3, terus lebarnya itu 2. Itu kan? Dapatnya 6 kan? Terus U3 itu ke sini 4, ke sini 3. Artinya panjangnya 4, terus lebarnya itu 3. Terus U4-nya itu ke sini 5, panjangnya 5, lebarnya 4. 5 kali 4. Nah, sekarang coba kita analisis sama-sama ya. Dapat 2 kali 1. Ini kan 1, U ke 1. Dapat 2 kali 1, ini 1. Kan berarti kayak 1 tambah 1 kali 1 kan? Lagi coba yang bawahnya nih. Ini kan di sini U2. Nah, di sini 3 kali 2. Artinya kan berarti 2 tambah 1 kali 2. Iya kan? Kalau ini berarti dapatnya sini 4. Ini U3. Berarti kan 3 tambah 1 kali 3 gitu kan ya. Berarti artinya didapatkan rumus untuk mencari pola persegi panjang atau UN, misalnya U berapa gitu nanti yang diminta, U10 kah misalnya kayak gitu. Berarti UN itu rumusnya adalah N ditambah 1 dikali N. Nah, kayak gitu. Jadi N-nya berapa, nanti ditambah 1 baru dikali sama N-nya. Kayak gitu ya. Misal nih yang ditanya adalah U10. Berapakah U10-nya? Misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Berarti U10 sama dengan kita masukkan ke dalam rumus N tambah 1 berarti 10 tambah 1 dikali 10. Berarti 10 tambah 1 itu kan 11. 11 kali 10. Artinya 11 kali 10 adalah 110. Seperti itu aja. Paham ya? Next adalah pola bilangan segitiga. Yang pola bilangan segitiga maka dia gambarnya juga berbentuk segitiga ya. Tapi nggak semua yang bentuknya kayak gini sebenarnya pola bilangan segitiga sih, tapi tergantung aja jumlahnya gitu. Nah, kalau pola bilangan segitiga itu bilangannya adalah 1, 3, 6 sama 10. Nah, 1, 3, 6, 10. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga. Jadi yang kalian ingat itu jangan hanya gambarnya aja, tapi bilangannya juga kayak gitu ya. Nah, coba deh perhatikan antara bilangan yang segitiga ini sama yang bilangan persegi panjang tadi. Ini 2, 6, 12, 20. Yang ini 1, 3, 6, 10. Setengahnya ya. Ya nggak? Setengahnya nggak? Tuh, 2. U1 nya 2, di sini 1. Itu U2 nya 6, ini 3. U3 nya 12, ini 6. U4 nya 20, ini U4 nya 10. Artinya berarti pola bilangan segitiga itu rumusnya adalah setengahnya dari yang persegi panjang tadi gitu. Berarti rumus yang digunakan adalah misalnya misalkan yang ditanya nanti U berapa gitu, misalnya U20 gitu, berarti rumusnya adalah UN itu apa rumus persegi panjang tadi, N tambah 1 dikali N tapi dia dibagi 2 gitu ya, karena setengahnya gitu ya. Nah, coba deh kita misalnya ada pertanyaan tentukan U20 misalnya kayak gitu.
20. Berarti tinggal kita masukkan 20 ditambah 1, ya kan, N-nya kan 20, berarti 20 tambah 1 dikali N-nya yaitu 20, dibagi 2. 20 tambah 1 kan 21, dikali 20, dibagi 2. Tinggal 21 kali 20, hasilnya berapa dibagi 2? Hasilnya 420, ya kan, 21 kali 20 itu 420, 420 dibagi 2 hasilnya adalah 210. Itu aja, paham ya? Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah bilangannya. Nah, kalau bilangannya kalian dapat kayak gini, berarti rumusnya nanti yang mana yang digunakan, kayak gitu. Ini pola bilangan segitiga, ini persegi panjang, terus ada persegi dan bilangan Pascal dan Fibonacci tadi. Semoga paham ya. Mungkin cukup di sini dulu penjelasan dari Ibu. Jika masih dirasa ada yang kurang paham, boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Oke, ingat tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan di rumah saja ya. Jika ada keperluan mendadak yang harus keluar rumah, maka jangan lupa tetap menggunakan masker. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.